Halo sahabat belajar pecinta catur, kembali lagi dengan ulasan catur legendaris dalam pertarungan catur klasik tahun 1899. Rudolf Lohmann memegang bidak putih menantang Herbert Trenchard dengan King's Gambit, tetapi lawannya membalas dengan fake bear counter gambit yang berani. Yang terjadi selanjutnya kombinasi mematikan yang berujung sangat cepat. Mari kita selami duel spektakuler ini. Pertarungan dibuka oleh Rudolf Lohmann dengan pion E4, pion E5, pion F4, pembukaan King's Gambit, dibalas oleh Trenchard dengan pion D5. Dilanjutkan putih pion makan pion D5 dan hitam pion ke E4, pion D3 dan hitam langsung mengembangkan kuda F6, pion makan E4 dan kuda makan pion. Dilanjutkan putih menempatkan menterinya ke E2, memaku kuda, dibalas oleh hitam dengan menteri pukul pion D5 melindungi kuda E4, dan putih kembali menambah tekanan dengan kuda D2 menyerang kuda E4 dua kali, dan hitam menambah pertahanannya dengan pion F5. Dilanjutkan pion G4 menyerang pion F5, dan hitam menambah pertahanannya dengan pion G6. Kembali putih memberikan penekanan yaitu dengan gajah terang ke G2, masih menyerang kuda di E4, dan di langkah berikutnya hitam menempatkan gajah gelap ke E7 menghindari open skak oleh menteri putih. Maka di langkah berikutnya putih mulai membongkar pertahanan hitam, yaitu dengan pion makan pion F5, dibalas pion makan, dan dilanjutkan kuda pukul kuda E4, pion makan kuda, dan gajah makan pion mengancam menteri hitam. Dilanjutkan menteri hitam bergeser ke E6, dan putih mengembangkan kuda yang satunya ke F3, diikuti oleh hitam dengan kuda C6. Putih mendorong pion F5 mengancam menteri, sehingga menteri hitam bergeser D6, dan kembali putih mendorong pionnya ke F6, langkah yang sangat agresif, mengancam gajah, dan di posisi ini hitam memakan pion dengan menteri. Dilanjutkan Rudolf Lohmann dengan serangan agresifnya membangun serangan yang sangat bagus, yaitu dengan gajah gelap ke G5 mengancam menteri, dan menteri kembali ke E6. Di langkah berikutnya Rudolf Lohmann atau putih melakukan rokade panjang
untuk memperkuat serangannya, mengaktifkan benteng A1. Dan dilanjutkan hitam meletakkan gajah terangnya ke D7. Persiapan rokade panjang. Namun di langkah berikutnya Rudolf Lomen mempunyai langkah yang sangat cerdik yang mungkin tidak terduga. Mungkin sahabat catur ingin menebaknya terlebih dahulu. Ya, di langkah selanjutnya Rudolf Lomen langsung memakan gajah dengan benteng D7. Ini adalah langkah pengorbanan atau menukar perwira. Dan dilanjutkan hitam memakan benteng dengan raja. Dilanjutkan kembali putih memakan perwira hitam, yaitu memakan kuda dengan gajah. C6. Suka. Dibalas pion makan gajah. Dan dilanjutkan seka oleh kuda ke E5. Putih memindahkan raja ke E8. Dan dilanjutkan menteri putih H5. Kembali seka. Dan raja hitam bergeser D8. Kembali putih melakukan gerakan yang sangat strategis namun begitu pasti, yaitu dengan gajah makan gajah E7. Kembali seka. Dan dibalas oleh hitam dengan raja makan gajah. Dilanjutkan putih menempatkan benteng E1 untuk memperkuat serangan. Dan di langkah berikutnya hitam memakan pion A2 dengan menterinya, mencoba membangun serangan. Namun lagi-lagi putih masih menyerang hitam dengan bertubi-tubi, yaitu di langkah selanjutnya menteri ke G5 seka. Dan raja hitam mundur E8. Dan dilanjutkan kuda putih berpindah ke C4. Open seka oleh benteng putih. Sekaligus di sini langkah kuda berusaha untuk menutup jalur menteri. Ini adalah langkah yang sangat cerdik yang dilakukan oleh Rudolf Lomen. Dan di langkah berikutnya raja hitam berpindah ke D7. Dan kembali putih melakukan serangan, yaitu dengan menteri bergeser ke F5. Kembali seka. Dan raja hitam mundur D8. Dan dilanjutkan putih kembali melakukan serangan, kali ini dengan benteng bergeser ke D1. Dan di langkah berikutnya, yaitu langkah ke-27, di sini Herbert Trenchard menggeser raja ke E8. Namun sahabat catur, setelah posisi ini Herbert Trenchard sepertinya tidak lagi melihat peluang untuk menang. Maka hitam atau Herbert Trenchard memutuskan untuk menyerah di posisi ini, sehingga pertarungan dimenangkan oleh Rudolf Lomen hanya dengan 27 langkah. Oke sahabat catur, kita akan analisa untuk posisi ini. Di posisi ini dapat dipastikan putih memenangkan pertarungan, yaitu dapat melakukan skakmat maksimal 3 langkah ke depan.
Karena selanjutnya tentu saja serangan putih adalah menteri ke D7 Ska, memaksa raja bergeser ke F8 dan dilanjutkan Ska oleh benteng ke F1 dan kembali memaksa raja bergeser ke G8. Dan langkah selanjutnya adalah langkah kemenangan atau langkah skakmat yang dilakukan oleh putih, bisa dengan menteri ke F7 atau menteri ke G4. Oke sahabat catur, demikianlah luar biasa Rudolf Roman menunjukkan bagaimana serangan cepat dan kombinasi taktis bisa menghancurkan pertahanan lawan dalam sekejap. Pertandingan ini adalah bukti betapa ganasnya King's Gambit, terutama saat dimainkan dengan penuh kreativitas. Terima kasih sudah menyaksikan ulasan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak lagi pertandingan catur legendaris. Sampai jumpa di video selanjutnya.